pertemuan. Ya kita nantikan betul begitu ya, rencananya sih katanya informasinya akhir pekan ini. Mas Habib, benarkah demikian akan terwujud dua tokoh bangsa Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini akan segera bertemu? Ya itu harapan kita ya bahwa pertemuan bisa terrealisasi. Ya. Itu memang saya perlu sampaikan sebelum terjadinya pertemuan, kalau kita bicara soal misalnya rekonsiliasi politik pasca pemilu, ya, yang namanya rekonsiliasi politik lalu kerjasama politik itu sudah berjalan amat baik saat ini ya. Ya. Per saat ini kita lihat misalnya fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan saling support dan saling dukung dalam Betul. konteks pemilihan ketua DPR dan ketua MPR. Ya. Kita paling depan menjaga agar undang-undang MD3 ya yang memungkinkan Mbak Puan Maharani tetap sebagai ketua DPR tidak dirubah ya, karena memang kita harus menghormati komitmen kita bahwa pemenang pemilu legislatif terbanyaklah yang bisa menjadi pimpinan DPR. Betul. Kita paling depan menjaga ya, meyakinkan kawan-kawan bahwa nggak perlu berubah ya, dan kita harus konsekuen. PDI Perjuangan memang berhak mendapatkan kursi ketua DPR. Sebaliknya terjadi sehari setelahnya ketika pimpinan MPR dipilih, gitu kan? Teman-teman PDI Perjuangan paling depan ya memperjuangkan agar Pak Ahmad Muzani terpilih sebagai ketua MPR. Begitu juga dalam kerja-kerja DPR beberapa bulan belakangan ini, terutama terkait misalnya penyelarasan anggaran ya terkait pemerintahan baru yang akan datang. Ya kan ketua badan anggaran itu kan Pak Said Abdullah, kader PDIP Tulen, ya kan? Tapi beliau kerja all out ya, membantu agar tidak ada masalah anggaran ketika nanti terjadi peralihan kekuasaan ya, dan transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi teman-teman ya, ini juga perlu kita sosialisasikan ke masyarakat ya. Kita adalah partai atau dan politisi-politisi yang memang sangat-sangat dewasa dalam berpolitik. Kita paham ya, namanya perbedaan dalam kontestasi adalah hal yang ya memang harus ada ya, karena itu syarat dari demokrasi. Tapi setelah itu kita tetap bersama-sama komitmen bersatu kembali memperjuangkan agenda-agenda kebangsaan kita. Coba lihat dalam beberapa bulan ini tidak ada ya agenda-agenda kenegaraan, agenda-agenda kebangsaan yang disabotase oleh pihak-pihak tertentu. Semuanya berjalan mulus ya, semulus jalan tol sampai dengan pelantikannya Pak Prabowo. Ini mungkin terjadi hanya karena ada kooperasi ya, kerjasama yang amat baik dari rekan-rekan PDI Perjuangan dan rekan-rekan lainnya. Oke, perbedaan politik pada saat Pilpres, pemilu kemarin itu adalah hal yang biasa. Tapi Pilpres sudah selesai, pemilu sudah selesai. Ayo kita semua bergabung, bersatu begitu ya, untuk bisa sama-sama membangun negeri ini ke depannya 5 tahun ke depan untuk bisa jadi lebih baik begitu ya. Saya sepakat soal itu, Mas Habib. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini kalau kita lihat ya, ada yang perlu Anda baca makna di balik pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo jelang pelantikan. Tentu pastinya membahas salah satunya adalah soal transisi pemerintahan yang tadi Mas Habib sudah mengatakan upayanya ini semulus jalan tol begitu. Apakah juga ini pertemuan juga bisa dikatakan pendahuluan ketika nanti Pak Prabowo juga nanti akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Mas Umam? Ya, Mbak Adisti, memang pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo memiliki spektrum pembahasan yang cukup luas. Bukan hanya isu keberlanjutan program kebijakan publik, tetapi juga bagaimana arah dari pemerintahan baru ke depan. Dan kalau misal kita ikuti bagaimana kemudian dinamika perkembangan politik di tanah air, memang rencana pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega kemudian memunculkan sejumlah spekulasi, termasuk juga memunculkan sebuah tanda tanya bagi Pak Jokowi dan lingkarannya, sehingga kemudian layak bagi Pak Jokowi untuk bertanya kepada Pak Prabowo, mau dibawa kemana hubungan kita? Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian Pak Prabowo membuka ruang komunikasi dengan Bu Mega, maka hal itu akan memberikan beberapa poin yang sifatnya bernuansa ketidakpastian, terutama terkait dengan positioning
dari Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih, termasuk juga Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Kita masih ingat betul bagaimana manuver dari PDIP per hari ini, bahkan pagi ini kita juga masih menunggu hasil dari langkah PDIP yang melakukan gugatan di PT UN yang secara spesifik memang kemudian menyasar wakil presiden terpilih yang juga mantan, kalau misal dibilang mantan, karena memang per hari ini juga belum ada surat pemberhentian atau apa terhadap status keanggotaan Mas Gibran di PDIP. Nah, situasi ini yang tampaknya betul-betul menjadi concern dari Pak Jokowi, sekaligus juga tentu ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk memitigasi kalau misal kemudian pertemuan itu berfollow up menjadi kerjasama lebih lanjut dalam skema koalisi ke depan. Memang Pak Prabowo termasuk Bang Habib tadi, teman-teman Gerindra praktis tidak memiliki beban apapun, relatif memiliki kemampuan untuk bergerak lebih fleksibel, tidak ada masalah dengan siapapun, komunikasi dengan Bu Mega juga relatif selama ini baik-baik saja. Tetapi bagaimanapun juga positioning dari Pak Jokowi termasuk juga Mas Gibran, kalau misal kemudian pintu bagi PDIP dibuka dalam pemerintahan baru, yang per hari ini spekulasinya cukup beragam, mulai dari nama Pak Budi Gunawan, kemudian Pak Oli Dodo Kambe, kemudian Mas Azwar Anas, termasuk Bu Sri Mulyani Indrawati, kalau misal kemudian dia dihitung sebagai profesional tapi dengan political endorsement dari PDIP. Nah, kalau misal kemudian ruang itu betul-betul dibuka, apakah kemudian Pak Prabowo yang memiliki niat baik untuk membangun spirit rekonsiliasi tadi, apakah kemudian bisa menjamin ketika PDIP berada di dalam pemerintahan kemudian memberikan ruang yang setara, tidak melakukan manuver-manuver politik yang membahayakan, terutama bagi posisi dari wapres terpilih, yaitu Gibran dan juga Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Nah, situasi ini yang tampaknya betul-betul cukup light, perlu diantisipasi, sekaligus tentu juga Pak Jokowi menjadi layak untuk bertanya kepada Pak Prabowo, kira-kira bagaimana skemanya, bagaimana kemudian langkah-langkah mitigasi kalau misal kemudian terjadi apa-apa, karena bagaimanapun juga riak-riak dari politik Pilpres 2024 dan luka yang ditimbulkan rasa-rasanya per hari ini masih cukup mendalam. Nah, ini yang kemudian harus dipastikan, dan komunikasi kemarin, makan malam kemarin, saya pikir itu adalah sebuah media yang sangat penting sekaligus sangat strategis bagi kedua tokoh bangsa untuk mengkelirkan supaya kemudian tidak terjadi instabilitas politik dalam ruang pemerintahan baru ke depan. Oke, saya tanya ke Mas Eno.